Di lingkungan kampus yang tenang, seorang mahasiswa melangkah menuju gedung perkuliahan, membawa semangat untuk menjalani hari. Dalam perjalanannya, ia berpapasan dengan seorang teman dari jurusan yang sama. Setelah bertukar sapa dan sedikit percakapan, keduanya berjalan bersama menaiki tangga menuju ruang kelas masing-masing. Meskipun jurusan mereka sama, jadwal kuliah membuat mereka berada di kelas yang berbeda. Sesampainya di lantai atas, mereka pun berpisah, masing-masing melanjutkan langkah ke ruang kelas yang telah ditentukan. Di sana, mereka kembali bertemu dengan rekan-rekan sekelas yang mempersiapkan diri untuk mengikuti perkuliahan hari itu. Waktu berlalu, setelah sesi perkuliahan selesai, mereka kembali bertemu di luar kelas, lalu turun tangga bersama sambil berbincang mengenai materi yang telah dipelajari. Setibanya di lantai bawah, mereka melihat dua orang teman lain yang tengah duduk santai di area terbuka kampus. Keenamnya kemudian berkumpul, berbagi cerita dan tawa ringan di tengah kesibukan dunia perkuliahan. Pernah gak sih nongkrong bareng temen dan tiba-tiba obrolannya nyelip ke topik serius? Awalnya cuma ketawa-ketawa soal gaji, tapi lama-lama jadi ngobrolin hidup, kerjaan, idealisme, sampai mentalnya yang kadang ikut capek. Nah, di video ini kita diajak dengerin obrolan jujur sekelompok teman di angkringan. Tempat yang sederhana, mulai dari bagaimana mereka memandang pekerjaan atau persepsi, prinsip hidup yang mereka pegang atau nilai, alasan mereka terus melangkah atau motivasi, sikap menghadapi tantangan, sampai harapan soal kebahagiaan dalam bekerja atau kepuasan kerja. Tapi jadi saksi diskusi yang dalam dan kadang juga bikin mikir. Ada yang ngerasa harus realistis, ada juga yang masih pengen ngejar passion, ada yang nyari jalan tengah sambil tetap berusaha waras di tengah tekanan. Dari masa akhir, tiba-tiba rasanya dapat realita nggak sih? Tiba-tiba kita mau kerja apa nanti? Iya boy, padahal dulu kita pikir kuliah tuh awal udah berat, ternyata pas magang malah lebih berat. Beda banget sama pemikiran gua dulu. Kalian pikir kerja tuh bakal kayak di film-film gitu ya? Yang cuma duduk, santai-santai, senyum, terus pulang ya? Iya ya, ternyata enggak. Padahal persepsi awal gua dulu tuh terlalu ideal. Ternyata sekarang lebih realistis. Aku sih dari awal udah set goal kerja dari umur sekarang biar umur 30 nanti udah bisa ke luar negeri. Asik juga, tapi beda ya sama aku. Kalau aku sih ambil nilai kebebasan. Aku nggak betah tuh harus duduk 8 jam di tempat yang sama, ngadep spreadsheet pula. Jadi aku milih freelance deh. Itu tandanya kalian udah mulai bentuk nilai pribadi. Keren tuh, soalnya nilai pribadi tuh fondasi utama buat motivasi. Itu menurut teori Maslow. Wah, mulai nih kalau motif teori, tapi bener juga sih. Aku melihat teman-teman organisasi juga beda banget motivasinya. Ada yang karena emang suka dan ada yang karena buat nambah CV. Aku sih awalnya part-time karena kepepet, tapi ya lama-lama jadi enjoy, soalnya jadi ngerti dunia kerja dikit-dikit. Motivasi aku jadi berubah gitu deh. Aku malah pernah ngerasa nggak dihargain di tempat makan, jadi males. Tapi aku belajar kalau sikap itu penting banget, bukan cuma skill. Betul, ada juga temanku yang biasa aja tapi dia sikapnya positif terus. Akhirnya dia ada yang dipromosin duluan. Tapi sikap itu dipengaruhi sama lingkungan nggak sih? Kalau tempat kerjanya toksik, ya kita bisa ikutan jadi males. Nah, tepat banget. Itu kenapa kepuasan kerja multidimensi. Karena bukan hanya masalah gaji, tapi juga masalah apresiasi, beban kerja, lingkungan, itu semuanya nyatu. Nah, bener banget, kepuasan kerja itu tuh kita bangun pagi tiap hari terus semangat, bukannya nunda alarm 5 kali kayak aku tiap pagi. Tapi jujur ya, aku suka insecure kalau nanti nggak sesuai sama ekspektasi, apalagi berbeda banget sama value aku sekarang. Aku juga,
Tapi ya itu proses sih, kita nggak bakal tahu sebelum nyoba. Makanya penting kenal diri dulu, tahu apa yang kita mau dan tahu apa yang nggak bisa kita tolerin, biar kita nggak gampang goyah. Dan jangan takut ganti jalur. Banyak kok orang-orang yang nemu passionnya setelah pindah-pindah tempat kerja. Iya, siklusnya gini, persepsi, nilai, motivasi, sikap, baru deh kepuasan kerja. Kalau di tengah-tengah ada yang keputus, itu bakal ngerasa hampa nantinya. Wih, cocok buat judul skripsi tuh. Tapi serius deh, obrolan kayak gini tuh penting banget. Biar kita tuh nggak asal pilih kerja, cuman biar karena yang penting dapat kerjaan aja dulu. Iya, kita harus nanya juga sih, apakah aku hidup buat kerja atau kerja buat hidup. Kadang jawabannya beda-beda juga sih. Tapi tetap ya, apapun tujuannya, semoga kita nanti ketemu di tempat yang kita bisa dihargai dan kita bisa berkembang. Amin, plus gaji UMR atas lah ya. Amin. Tapi menurutku kita tuh terlalu idealis. Nyari kerjaan yang sesuai passion tuh susah. Realitanya ya yang ada dulu. Tapi jangan jadi alasan buat terima kerja yang bikin mental drop, Vin. Hidup bukan cuma soal yang penting kerja. Iya, tapi kita juga harus realistis. Nggak semua orang punya privilege buat milih. Tapi aku setuju tuh sama Alvin, kita harus tetap pegang nilai kita sendiri walaupun harus ngalah sedikit. Nah, ini nih yang sering aku pikirin, antara ngejar idealisme atau harus nerima realita. Kadang bikin jadi kehilangan motivasi karena dua-duanya sering bentrok. Justru di situ letak pentingnya adaptasi. Kita harus tetap fleksibel tapi punya prinsip, idealis tapi tidak jadi keras kepala. Setuju, bukan soal milih A atau B, tapi bagaimana cara kita tetap waras dan berkembang di tengah tekanan realita ini. Pernah gak sih mikir kalau misalnya salah pilih karir, hidup kalian tuh jadi kayak jalan tol, ujungnya jauh banget dari tujuan awal? Pernah banget, tapi aku mikirnya tinggal puter balik. Daripada terus nyasar, emang sih rugi waktu. Tapi untuk muter balik itu nggak mudah, Sal. Apalagi kalau kita udah punya tanggungan, ekspektasi dari keluarga. Makanya dari sekarang aku udah punya planning ke depannya. Kalau nggak keburu, tabrak realita. Tapi pernah nggak sih kamu mikir terlalu sibuk buat ngejar target sampai lupa nikmatin prosesnya? Kadang aku sendiri juga ngerasa capek, ingin berhenti tapi nggak bisa. Akhirnya kayak lomba sama waktu. Aku malah kebalikannya, saking slownya kadang gue nggak sadar kalau udah ketinggalan jauh. Tapi gue juga nggak mau kerja cuma buat memenuhi ekspektasi orang. Kadang lingkungan kecil kayak gini, nongkrong terus ngobrol bareng, itu bisa jadi tempat buat recharge. Lingkungan tuh ada dua sisi, Pin. Bisa ngebangun kamu, bisa pula ngejatuhin kamu. Kayak waktu itu aku sempat debat sama dosen karena aku merasa pendapatku nggak dihargain. Padahal dari situ aku bisa belajar tentang pentingnya sikap terbuka. Aku juga pernah ngerasa dan gara-gara kerjaan freelanceku ditolak klien. Tapi ya itu yang bikin aku belajar profesional. Aku salut sih sama kalian bisa refleksi gitu. Kalau aku tuh cuman bisa ngeluh terus ditur gitu terus dah. Tapi Vin, ngeluh juga bagian dari proses kok. Yang penting jangan berhenti di situ. Setelah ngeluh lanjut lagi. Kalau ngomongin soal kerja impian, itu tuh mitos atau emang beneran ada? Menurutku pekerjaan impian itu bukan masalah tempat, tapi masalah perasaan pas ngejalaninnya. Makanya kita bisa berubah dari waktu ke waktu pas ngejalaninnya. Bener, aku mikirnya sih kalau dulu kerja impian itu kerja jadi desainer di agensi terkenal. Tapi sekarang lebih milih kerja di rumah sambil ngopi. Kalau kerjaan impianku sekarang kayaknya yang bisa pulang jam 5 tanpa bawa pekerjaan ke rumah. Kerjaan impianku sih yang bisa ngasih impact, gajinya oke, dan ada waktu buat self care. Tapi nggak salah sih punya ekspektasi asalkan tetap fleksibel. Karena hidup itu nggak sesimpel daftar pilihan gitu aja. Kadang kita juga perlu ngerasa gagal buat tahu apa sih yang sebenarnya kita butuhin. Apa aja baru ngerasa enjoy kerja pas sudah 3 kali pindah-pindah part time. Jadi ya mungkin bukan nyari kerja impian, tapi nyari tempat kerja di mana kita bisa tumbuh dimanapun itu. Aku seneng banget ngobrol sama kalian kayak gini, ngebantu banget ngelihat masa depan dengan lebih santai tapi tetap mikir juga. Iya, ternyata makin dewasa tuh
bukan semakin yakin, tapi makin sadar kalau banyak yang nggak kita ketahui. Tapi juga makin ngerti prioritas, dan gak semua hal tuh harus perfect. Cukup sesuai aja sama kita, udah cukup kok kayak gitu juga. Kata orang, hidup tuh bukan tentang tujuan, tapi tentang perjalanan. Tapi gue tambahin dikit, jangan lupa bawa cemilan, biar nggak pahit di jalannya. Aku simpulin hari ini kayak jangan takut berubah arah, tapi tetap tahu aja arah pulang kita nanti gimana. Dan jangan lupa kita hidup bukan cuma untuk nyari kerja, namun juga cari hidup yang lebih luas dari sekedar karir. Aku jadi belajar kalau ngertiin diri sendiri itu adalah kunci, karena persepsi kita tentang pekerjaan akan terus berkembang seiring berjalannya waktu dan pengalaman kita. Realita kerja nggak seindah bayangan, tapi kalau kita punya sikap yang kuat dan terbuka, pasti ada jalan. Nilai pribadi itu penting, tapi jangan sampai kita menjadi kaku. Kita bisa tetap ambisius walaupun menjadi manusia. Nah, jadi kesimpulannya, motivasi naik turun itu wajar. Yang penting, kita itu harus terus belajar dan jangan lupa untuk nikmatin prosesnya. Kerja yang bikin bahagia itu mungkin bisa dicari, tapi berarti kita harus beda dari jalur orang lain. Dan yang terakhir, kepuasan kerja bukan soal angka, tapi soal rasa dihargai, rasa dihormati, serta rasa tidak kehilangan arah.